Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Reni Purnama, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Medan, nomor peserta 201500366644, nomor induk mahasiswa PPG 9233410969. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 11 MIPA pelajaran biologi dengan materi sistem peredaran darah pada manusia. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu semua untuk pembelajaran ke depannya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita semuanya hari ini diberi kesehatan sama Allah, sehat walafiat ya. Sehingga kita hari ini bisa pergi ke sekolah. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita baca doa dulu. Coba dipimpin oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk imam dan untuk kita semuanya yang telah membaca doa. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan mengecek absen dulu. Tolong didengar ya. Maulina ya. Khairun Nisa. Maya Puspita. Aila Azura. Maulina. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Kenapa? Ya, sakit. Semoga teman kita diberi kesehatan ya, sehingga nanti besok bisa pergi ke sekolah. Oke, coba dicek semuanya kerapian kelas kita. Coba lihat di bawah, apa sampahnya udah bersih, bajunya dicek kerapian semuanya, tempat duduk. Biar semangat belajarnya, kita mau nyanyi Garuda Pancasila untuk mengenang jasa-jasa arwah pahlawan yang telah mendahului kita ya. Garuda Pancasila, akulah pelindung, patriot proklamasi.
Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Masih ingat tentang apa saja kita belajar kemarin, minggu kemarin? Ya, Kak Moza? Organ penyusun peredaran darah. Ya, organ penyusun peredaran darah. Terbagi 3, jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, ada jantung. Pembuluh darah dan darah. Ya, itu adalah organ penyusun Peredaran darah. darah. Dah, apa lagi? Yang kemarin, minggu kemarin kita belajar? Mekanisme sistem peredaran darah. Ada tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Ya, apa saja, Nak? Mekanisme peredaran darah terbagi 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Itu ya, yang kemarin kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan teknologi sistem peredaran darah pada manusia. Oke, bisa dilihat? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi gangguan atau penyakit pada sistem peredaran pada manusia. Ini ya, nanti setelah belajar kalian harus tahu dan harus dapat menjelaskan dan mengidentifikasi tentang gangguan atau penyakit yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis teknologi apa saja yang digunakan pada sistem peredaran pada manusia. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat melaporkan nanti hasil analisisnya, dapat melaporkan tentang gangguan atau penyakit dan teknologi sistem peredaran darah pada manusia. Ada berapa, Nak? Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga nanti tujuannya tercapai dengan baik dan maksimal ya. Oke. Nah, ini nih materi hari ini yaitu gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama ada penyakit anemia. Pernah dengar penyakit anemia? Apa itu penyakit anemia? Keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah Iya, saat sel darah merah berada di bawah normal. Nah, apa yang kita rasakan? Biasanya kalau anemia ini dia kekurangan darah merah ya, di bawah normal. Nah, anemia ini efeknya bisa lemah, letih, lesu, lalai, dan lelah ya. Ini anemia. Nah, yang kedua hemofilia. Penyakit apa ini hemofilia? Yaitu kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera. Ya, itu hemofilia. Nah, yang selanjutnya ada apa nih? Hipertensi, yaitu tekanan darah atau disebut dengan darah tinggi. Biasanya kalau kita tensi, kalau sebaya kalian itu masih normal, yaitu 120 ya tensinya. Tapi kalau sudah berumur di atas 35 itu sudah ada tinggi. Itu disebut misalnya 140 tensinya, itu udah disebut hipertensi nih, darah tinggi. Biasanya itu terjadi pada orang yang sudah berumur, lanjut usia. Misalnya stroke setengah badan, tidak bisa bergerak. Ya, itu hipertensi bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Oke, selanjutnya apa? hipotensi. Hipotensi itu kebalikan dari hipertensi. Kalau hipotensi dia itu darah
darah rendah. Biasanya 90 tensinya itu sudah termasuk. Nah, ini 90/60 itu udah termasuk hipotensi. Pernah kalian rasakan? Pernah cek darah? Tensi darah? Belum ya, karena tidak merasa badannya masih sehat, tidak merasa sakit, ya kan? Nah, ini nih. Jadi 90/60 itu udah termasuk hipotensi nih. Ya. Hipotensi berarti darah rendah. Nah, ada lagi selanjutnya. Apa ini? Penyakit apa? Arteriosklerosis. Pernah dengar nggak? Belum ya. Ini penyakit yang menyebabkan sumbatan terhadap bertahap ya, sehingga mengurangi aliran darah. Berarti tersumbatnya aliran darah. Oke. Nah, ada lagi. Apa ini? Trombus. Trombus itu apa? Pernah dengar? Ya, trombus gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Biasanya terjadi setelah operasi. Nah, apa lagi? Embolus, yaitu gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam sirkulasi dan terjepit di dalam pembuluh darah kecil. Tuh ya. Itu berarti terjadi pada pembekuan darah juga. Pembuluh darah berarti ya. Nah, ada ini. Apa ini? Jantung koroner. Iya, jantung koroner. Apa jantung koroner ini? Tersumbatnya Sehingga aliran darah yang mencapai fase atau tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit ya. Nah, jantung koroner ini dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Nah, siapa yang suka merokok? Anak perempuan pasti tidak, ya kan? Ini anak laki-laki yang masih remaja. Ada yang merokok di sini? Tidak, alhamdulillah kalau tidak ya. Jadi dari sekarang karena merokok itu memang tidak baik untuk kesehatan kita, ya. Contohnya ini bisa nanti bukan sekarang kita rasakan, tapi nanti setelah tua ini bisa terjadi penyakit jantung koroner. Nah, ya. Ini lagi makanan berkolesterol tinggi seperti berminyak. Ya, harus kita hindari. Jangan terlalu banyak makan yang berminyak-minyak. Oke, ini lagi kegemukan. Kegemukan juga bisa menyebabkan jantung koroner. Nah, diabetes. Pernah dengar diabetes? Pernah. Apa itu diabetes? Ya, DM, gula darah ya. Oke, ada lagi apa? Terapi gen. Ya, terapi gen. Nah, terapi gen ini merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa nih gen ke dalam tubuh. Nah, coba itu ya yang tadi kita sudah melihat melalui PowerPoint materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia dan teknologi sistem peredaran pada manusia. Oke, coba diperhatikan videonya ya. Coba diperhatikan videonya.
Coba lihat penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya. Penyakit jantung koroner. Coba lihat bang. Oke, setelah melihat video tadi tentang apa? Ya, Imam. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Gimana penyebabnya? Bisa dari merokok. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Ya. Oke, apalagi penyebabnya? Yang tadi dijelaskan di video? Merokok salah satunya. Oke, apa lagi? Makan makanan yang berminyak. Ya, makan makanan yang berminyak itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya. Gejalanya apa Imam tadi? Gejalanya Sesak nafas. sesak nafas, berkeringat, nyeri dada. Oke, ya, itu ada gejala penyakit jantung koroner. Nah, yang pertama itu nyeri dada. Ya, betul kayak Imam bilang, nyeri dada. Apalagi? Sesak nafas, ya. Oke, tepuk tangan buat Imam yang sudah menjawab pertanyaan. Oke. Baiklah, untuk hari ini kita mengerjakan kelompok. Kita belajar kelompok dan diskusi nanti tentang mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah dan menganalisis nanti teknologi yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia. Ya, oke, boleh dibentuk kelompoknya yang telah Ibu bagi kemarin. Sesuai kelompoknya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, ada 6, ada 5 ya. Satu kelompok itu ada 5 dan ada 6. Coba dicek, udah ada semuanya kelompoknya? Sudah, ada 4 kelompok. Oke, ini nanti kalian diskusikan. Ibu bagi LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan, ambil salah satu gangguan atau penyakit yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia dan satu teknologi. Nanti analisiskan, ya. Oke, silakan bekerja kelompok, diskusi bersama kelompoknya. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Silakan semuanya bekerja kelompok. Diskusikan bersama kelompoknya. Boleh ambil dari literatur ya. Literatur itu boleh dari buku pelajaran biologi. Ada bawa semuanya? Oke, silakan bekerja dan mengisi di LKPD. Ya, sebelum mengerjakan kelompok ditulis dulu nama kelompoknya. Terus baca petunjuknya. Ya. Lihat tujuan LKPD-nya, tujuan pembelajarannya. Literaturnya boleh dari buku pelajaran biologi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya ke Ibu ya. Buku ada buku. Semuanya bekerja kelompok, no? Ya. Ayo, semuanya bekerja kelompok.
Ambil salah satu gangguan yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Kelompok 4 gimana? Oke. Udah ngerti ya? Hah? Solusi pencegahan. Iya, boleh. Tulis Wak. Iya, tulis juga. Gak apa? Ya, semuanya ditulis ya. Penyebabnya, gejalanya, dan pencegahannya bagaimana? Solusinya. Ya, solusi pengobatan. Kelompok 3 nanti teknologinya cukup 1 aja. Ya. Kelompok 2 teknologinya cukup 1 juga ya. Kelompok 1 ada yang tidak dimengerti? Mengerti, alhamdulillah. Sudah dikerjakan terus. Itu gejalanya apa? Penyebabnya apa? Bisa terjadi penyakit itu. Terus pencegahannya bagaimana? Ya? Dan teknologinya ditulis juga 1. Penyakitnya juga 1 aja. Oke, udah. Ada yang mengerti? Tidak dimengerti? Pencegahannya ya. Pencegahannya apa? Penyebabnya apa? Itu ditulis. Oke. Ya, semuanya bekerja. Diskusikan bersama, diskusikan. Ya. Harus tahu semuanya nanti. Diskusikan, nanti kita akan mempresentasikan ke depan per kelompok ya. Oke. Kelompok 3 gimana sudah kerjanya? Oke, iya. Udah. Penyakit leukemia. Oke, penyakit leukemia. Dah. Gejalanya. Dah ya? Oke, dah langsung tulis lagi. Penyakit apa nak? Kelompok 4? Hipertensi. Ya, ditulis nak ya. Gejalanya apa? Terus penyebabnya apa? Hipertensi itu? Penyebabnya karena terlalu banyak mengonsumsi garam. Ya, garam ya betul. Garam tuh pengaruh ke darah ya, ke hipertensi, darah tinggi. Karena makanya yang udah terkena hipertensi itu kurangi garam karena bisa dia meningkatkan hipertensinya. Ya. Makanya yang darah rendah itu hipertensi itu disuruh makan yang banyak mengandung garam seperti telur telur asin, ya kan? Oke, kelompok 1 apa penyakitnya? Jantung koroner. Iya. Udah tahu ya apa itu jantung koroner? Udah. Gimana cara nanti atasinya? Dengan apa tadi? Cerdik. Cek kesehatan secara rutin. Renyahlah asap rokok. Apa? Renyahlah asap rokok. Nyala asap rokok. Jaga kesehatan. C. Rajin olahraga. Cek kesehatan. Rajin olahraga. Makan makanan yang teratur dan bergizi. Ya, makan makanan yang teratur. Kalori seimbang. Ya. Istirahat. Nah, itu penting istirahat cukup. Jangan bergadang. Jangan main Ini jangan banyak main HP kalau malam. Kelompok 2 apa? Anemia. Udah tahu gejalanya apa? Dah. Apa gejalanya? letih, lesu, lelah, lalai, dan lemah. Letih 5L. Ya. Letih, lesu, lelah, lalai, dan lemah. Pernah merasakan seperti itu? Berarti itu udah anemia. Gejala anemia itu udah bisa istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup itu sangat penting untuk tubuh kita. Kalau kita nggak istirahat yang cukup, tubuh kita akan lemah, kita nggak bersemangat ke sekolah, ya kan? Apalagi belajar di kelas, udah
lesu. Ya. Nah, tuh dampak yang terjadi apa nanti kita sulit fokus waktu belajar. Nah, itu udah terganggu kan belajarnya? Nah, makanannya, teknologi apa yang dipilih? Ekokardiograf. Ekokardiograf. Itu teknik apa? Teknik untuk mengetahui struktur internal mediagonis, adanya gumpalan darah, arah aliran darah, anatomi dan gerakan katup. Oke. Presentasi di depan ya semuanya ya. Oke, udah ya? Udah cukup? Nah, pertama yang mempresentasi kelompok 1 ya. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengar dulu ya kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Imam Sakit dan rekan-rekan saya. Nama saya Maya Pusita. Saya Rohina ya. Baiklah, saya sebagai perwakilan kelompok ingin membacakan Sana lagi, hasil sini lagi ya. presentasi Sini lagi. 1. Berdasarkan gambar di atas, identifikasikan bersama teman kelompokmu tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, ini gambar dari LKPD kami, yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyempitan jantung, gangguan fungsi jantung, kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau arteriosklerosis. Cara mencegah penyakit jantung koroner: pertama, cek kesehatan secara rutin. Kedua, penyala asap rokok. Ketiga, rajin aktivitas fisik. Dan keempat, diet sehat dengan kalori seimbang. Dan kelima, istirahat cukup. Keenam, kelola stres. Selanjutnya, analisis satu teknologi sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, teknologi yang kami ambil yaitu operasi bypass. Operasi bypass atau coronary artery bypass grafti atau CABG adalah bedah pisah koroner. Teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Baiklah, ini adalah hasil materi presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Silahkan. Baiklah, ditulis dulu nih. terima kasih. Selanjutnya, Oke, kelompok 3 mau bertanya. Silakan bangun, Bang. bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner? Baik, terima kasih. Berikan kami waktu sekitar beberapa menit untuk berdiskusi. Oke, udah siap menjawab pertanyaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah kebiasaan merokok, makanan berkolesterol yang tinggi, kegemukan, diabetes mellitus, penuaan, tekanan darah tinggi, faktor keturunan. Apa bisa diterima? Bisa. Itu apa penyebabnya ya? Oke, gimana kelompok 2? Udah. Oke, mantap. Cara mencegah penyakit jantung koroner, cek kesehatan secara rutin, menyala asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan kalori seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Bagaimana bisa diterima? Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Dan telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah semuanya berkelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas masing-masing ya. Oke. Nah,
untuk sudah selesai, sudah bisa teratasi masalah gangguan pada sistem peredaran darah. Udah ya tadi. Kelompok 1 jantung koroner, kelompok 2 anemia. Kelompok 3 apa? Ya, leukemia. Kelompok 4 hipertensi. Oke, ada 4 gangguan yang terjadi pada yang kalian pilih ya. Ada 4 gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia. Oke, ada yang belum mengerti tentang gangguan sistem peredaran darah? Tidak ada. Oke, alhamdulillah sudah dimengerti semuanya untuk pembelajaran hari ini. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dah. Baiklah, kita bisa menyimpulkan. Siapa untuk anak ibu yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita belajar pada hari ini? Oke, Nati, ya silakan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu tentang gangguan sistem peredaran darah. Dalam gangguan peredaran darah terdapat penyakit anemia, penyakit leukemia, penyakit thalassemia, penyakit hipotensi, penyakit jantung koroner, penyakit varises, dan penyakit buasir. Oke, itu ya. Tangan buat Nati. Anda dapat menyimpulkan. Oke, apa lagi? Oke. Kesimpulannya ialah teknologi sistem peredaran darah. Yang pertama, ekokardiograf atau ekokardiografi atau ECG. Yang kedua, pemindaian dengan bahan radioaktif. Yang ketiga, operasi bypass. Yang keempat, terapi gen. Yang kelima, angioplasti. Yang keenam, transplantasi jantung. Yang ketujuh, pacemaker. Ya, itu ya teknologi. Oke, tepuk tangan buat Juana. Oke, sudah disimpulkan oleh teman kita Nati dan Swajana. Itu yang pembelajaran hari ini. Nah, jadi dapat disimpulkan itu ada gangguannya, ada anemia, penyakit anemia, ada penyakit jantung koroner, ada leukemia dan hipertensi dan lain-lain, ada varises juga tadi ya. Dan teknologinya ada terapi gen, ya terapi apa namanya operasi bypass, ya. Oke, baiklah, hari ini Ibu akan memberi evaluasi pembelajaran tentang pembelajaran hari ini. Ini dikerjakan per individu, bukan per kelompok, ya. Tulis namanya. Ya. Langsung dikerjakan. Kalau ada soal yang tidak dimengerti, silakan ditanya ke Ibu, ya. Ada soal yang tidak dimengerti, silakan ditanya ke Ibu. Masing-masing kerja sendiri-sendiri. Sudah dapat semuanya? Gimana yang udah siap? Boleh dikumpul? Oke, udah kumpul semuanya? Evaluasinya? Udah semuanya? Udah. Ini udah semuanya? Maka dengan berakhirnya tadi pemberian evaluasi yang Ibu berikan, maka pada hari ini sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia, gangguan dan teknologinya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan ke materi pencernaan makanan pada manusia. Ya, itu materi kedepannya kita akan belajar tentang pencernaan makanan, sistem pencernaan makanan pada manusia.
Nanti Ibu harapkan semuanya membaca di rumah. Kita harus rajin-rajin membaca, ya. Harus banyak literasinya. Ya, itu apalagi di SMA. Harus paling banyak literasinya harus diterapkan, baik di rumah maupun di sekolah, ya. Harus banyak-banyak biar wawasannya luas, ya. Banyak membaca, banyak ilmu, banyak tahu, ya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, kita baca doa dulu untuk menutup pelajaran pada hari ini. Silakan Imam dibaca doanya. Pimpin baca doa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.